Pemimpin tertinggi Iran sebelumnya, Ayatollah Khamenei, telah meninggal dunia. Selama 2 tahun, Moskow sangat bergantung pada Teheran. Ketika rudal Rusia mulai menipis, drone Iran memenuhi langit. Ketika sanksi Barat diperketat, jaringan Iran membantu mengalirkan uang dan minyak. Ketika Washington mencoba mengisolasi Kremlin, Teheran berdiri di sisinya. Kemitraan itu bukan hanya simbolis, tapi benar-benar fungsional. Itu dibuat untuk perang. Jujur, rasanya seperti punya teman yang siap membantumu saat berkelahi di bar. Hanya saja teman ini punya drone, lalu dalam satu malam, fondasinya terguncang. Pada 28 Februari 2026, serangan terkoordinasi oleh Amerika Serikat dan Israel menghantam fasilitas militer utama Iran. Trump mengonfirmasi dalam beberapa jam bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas. Serangan itu bukan hanya menjadi pukulan mematikan bagi operasi Iran, tetapi juga memotong sayap Rusia. Iran bukan sekadar pemerintahan bersahabat, tapi juga jalur suplai, saluran keuangan tersembunyi, dan jangkar strategis penting bagi Rusia di Timur Tengah. Sekarang jangkar itu mulai terombang-ambing. Hari-hari Rusia, seperti yang kita kenal, tampaknya tinggal menghitung hari. Jika besok Israel, dengan atau tanpa bantuan alas-alas membunuh Khamenei, apa reaksi Anda dan reaksi Rusia? Saya harap ini cara terbaik menjawab pertanyaan Anda. Saya tidak ingin membahas kemungkinan itu dan tidak mau. Pada Juni 2025 di Forum Ekonomi Saint Petersburg, seseorang membuat Vladimir Putin dalam posisi sulit. Apa yang akan dilakukan Rusia jika pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dibunuh mungkin oleh Israel atau Amerika Serikat? Putin tidak ragu. Dia menutup pertanyaan itu dan tak mau membahasnya. Bukan karena sombong atau berani, tapi hati-hati. Moskow sudah melihat retakan mulai muncul di Teheran. Selama bertahun-tahun, Israel telah menyerang target-target Iran. Bukan sekali atau 2 kali, tapi ratusan kali. Pada akhirnya, lebih dari 1.000 serangan sejak 2017. Pada tahun 2020, Amerika Serikat membunuh Qasim Soleimani, salah satu orang paling berpengaruh di Iran, membuktikan bahwa mereka bisa menembus jauh ke dalam lingkaran dalam rezim tersebut. Di dalam Iran, tekanan juga semakin meningkat. Khamenei berusia 86 tahun, kesehatannya rapuh. Pertanyaan siapa penggantinya kini bukan sekadar teori. Inflasi berada di kisaran 40%. Di beberapa provinsi, harga makanan naik lebih cepat. Protes terus bermunculan, lalu mereda, lalu muncul lagi. Rusia mengamati semuanya. Yang terpenting, Rusia sadar mereka tak bisa mengendalikan apapun. Lalu pada akhir Februari 2026, skenario yang sebelumnya ditolak untuk dibahas oleh Putin menjadi kenyataan. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam Teheran dalam operasi Epic Fury. Khamenei tewas bersama anggota keluarganya dan tokoh senior lainnya di lingkaran kepemimpinan. Anehnya, Moskow tidak langsung merespons. Moskow menunggu seharian. Saat Putin akhirnya berbicara, ia sangat berhati-hati memilih kata. Dalam surat ke Presiden Iran, ia menyebut, pembunuhan itu pelanggaran sinis norma moral dan hukum. Dia mengucapkan belasungkawa dan memuji Khamenei sebagai mitra yang membangun ikatan strategis antara Moskow dan Teheran. Bahasanya tegas, namun tindakannya tidak. Tidak ada pergerakan pasukan, tidak ada pengerahan darurat, tidak ada peningkatan militer secara tiba-tiba, tidak ada upaya membentuk koalisi perlindungan, hanya kata-kata saja. Reaksi itu mengikuti pola yang jelas. Saat Muammar Gaddafi jatuh tahun 2011, Rusia memprotes, namun tidak ikut campur. Saat Saddam Hussein dieksekusi tahun 2006, Moskow marah namun tidak bertindak. Bahkan saat Bashar al-Assad kehilangan kekuasaan pada 2024 setelah lama didukung Rusia, tak ada penyelamatan dramatis. Retorikanya tetap berani, tapi tindakan tergantung biaya. Iran melibatkan taruhan yang lebih tinggi. Setelah Rusia menginvasi Ukraina 2022, Barat menjatuhkan sanksi keras. Bank-bank Rusia diputus dari sistem keuangan global. Impor teknologi terhenti. Eropa memangkas penggunaan energi Rusia lebih dari 80%. Guncangan ekonomi itu nyata dan sangat dalam. Teheran tak lagi sekadar mitra, tapi ruang bernapas penting. Iran berpengalaman puluhan tahun menghadapi sanksi, mengelola armada minyak bayangan, dan memakai bank-bank jalur belakang.
Iran lama berdagang di luar sistem dolar. Bagi Moskow, ini soal bertahan hidup, bukan teori. Hubungan mereka berkembang pesat, perdagangan miliaran, dan kerja sama energi meluas. Proyek nuklir berlanjut, dan koridor transportasi internasional utara-selatan semakin berkembang, menghubungkan Rusia ke India lewat Iran, serta memangkas waktu pengiriman dibandingkan rute terusan Suez. Ini soal membangun sistem paralel, menciptakan jalur dagang baru, dan mencari cara agar uang serta barang tetap mengalir saat Barat menutup pintu. Itulah mengapa momen ini terasa berbeda. Jika rezim Iran sekarang tersandung dalam suksesi yang kacau, dengan ekonomi yang masih rapuh dan tekanan eksternal yang semakin intens, Rusia tidak hanya kehilangan mitra diplomatik. Rusia kehilangan ahli jalan pintas, negara yang telah menunjukkan ketahanan di bawah tekanan. Pidato-pidato mungkin tetap terdengar menantang, kecaman-kecaman mungkin terus berdatangan, tetapi di bawah permukaan, perhitungannya sederhana. Teheran penting bagi Moskow bukan karena ideologi, tetapi untuk tetap bertahan. Iran adalah oksigen di dunia yang tercekik sanksi. Tanpa itu, kemampuan Rusia bertahan di bawah tekanan jadi lebih lemah. Karena itu, kehati-hatian, diam, dan kata-kata hati-hati Moskow menunjukkan kebenaran yang sama. Iran sangat penting. Kemitraan ini meluas hingga ke medan perang. Teheran memberi Moskow tak hanya ruang napas finansial, tapi juga kekuatan militer lewat drone. Pasokan drone Shahid, buatan Iran yang stabil menjadi inti dari kampanye udara Rusia di Ukraina. Drone-drone itu murah dibuat, berisik di langit, dan sulit diabaikan warga sipil. Rusia menggunakan drone dalam kawanan, mengirim gelombang berturut-turut untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina dan menekan kota serta infrastruktur. Pada tahap awal perang, Moskow sangat bergantung pada desain, komponen, dan keahlian dari Iran. Rusia lalu meningkatkan produksi domestik dengan jalur perakitan besar di Tardistan. Namun fondasi, teknologi, pengetahuan, dan cetak birunya tetap berasal dari Teheran. Kini, saat Iran goyah, hal itu menghantam perang drone Rusia di titik terlemahnya. Meskipun drone Shahid bergantung pada pasokan suku cadang Iran yang stabil, dukungan rekayasa, dan pembaruan teknis. Dengan pabrik yang tidak stabil, rantai pasokan terganggu, dan jaringan lintas batas melemah, tulang punggungnya patah. Rusia masih bisa merakit drone di dalam negeri, namun tanpa pasokan stabil dari Teheran, skala dan kualitasnya menurun. Di sisi lain, Ukraina terus mendapatkan akses ke drone barat yang lebih canggih dan pertahanan berlapis. Itu menempatkan Moskow dalam posisi berbahaya. Mereka mengandalkan jumlah besar untuk menutupi kekurangan teknologi, membanjiri langit agar pertahanan Ukraina menjadi kewalahan. Jika Iran runtuh dan pasokan terputus, Rusia kehilangan satu-satunya taktik untuk terus menekan. Serangan beruntun dan intimidasi ke kota-kota menurun, serta kemampuan Rusia melemahkan pertahanan Ukraina semakin berkurang. Dalam perang di mana Rusia tertinggal teknologi drone, kehilangan Iran bukan hanya kehilangan pemasok, tapi juga salah satu alat Moskow menyeimbangkan medan perang. Putin berduka atas Khamenei bukan hanya untuk seorang pria, tapi juga untuk drone yang dikirim rezim itu. Disinilah cerita bergeser dari senjata ke hal yang kurang terlihat, namun tak kalah penting. Iran tidak hanya memasok drone. Iran juga memberikan Moskow buku panduan bertahan hidup menghadapi sanksi. Teheran mengajari Rusia cara menjaga ekspor minyak tetap berjalan lewat rantai pengiriman rumit, menghindari sanksi sekunder, dan membangun saluran perbankan di zona abu-abu. Tidak bersih atau sederhana, tapi masih bisa dijalankan. Saat terkena sanksi berat, hal inilah yang membuat semuanya tetap berjalan. Masalahnya sekarang adalah dengan Iran yang tidak stabil, panduan itu sedang dihancurkan. Saluran-saluran yang dulu memberi Rusia ruang bernapas kini semakin sulit dipertahankan. Jika saluran itu runtuh, Moskow hanya punya sedikit mitra, sehingga tiap pintu jadi sangat penting. Risiko makin terkonsentrasi dan batas kesalahan makin kecil. Dampak ekonominya bahkan lebih besar. Rusia telah menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek di Iran. Koridor transportasi utara-selatan seharusnya menjadi landasan utama, dengan jalur kereta api melewati Kaukasus dan pelabuhan Iran membuka rute baru ke India. Selain itu, ada kesepakatan 25 miliar dolar untuk membangun 4 reaktor nuklir di Iran Selatan. Kerja sama energi di bidang minyak dan gas berkembang pesat, memberikan Moskow jalur baru tepat saat Eropa berpaling. Jika pemerintahan baru Teheran condong ke barat,
kesepakatan bisa terhenti atau batal. Kontrak mungkin dibekukan, dinegosiasi ulang, atau dibatalkan. Akses ke pelabuhan dan proyek energi bisa menyusut. Dan ini bukan sekadar kemunduran bisnis. Ini seperti kehilangan fondasi rumah tepat sebelum badai datang. Mereka adalah pilar dalam rencana Rusia untuk membangun sistem ekonomi Eurasia yang menghindari Eropa. Jika satu pilar diambil, atapnya bukan hanya melorot, tapi juga berisiko runtuh. Bagi Moskow, Iran bukan hanya mitra, tapi bagian dari fondasi. Jika fondasi itu runtuh, strategi Rusia bertahan dari sanksi dan isolasi akan terlihat sangat rapuh. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang lebih luas. Rusia selama bertahun-tahun mendorong gagasan dunia tanpa dominasi Amerika, di mana kekuatan regional membentuk wilayah pengaruhnya sendiri. Dalam visi itu, Iran adalah salah satu sekutu terkuat Moskow di Timur Tengah. Namun, jika Teheran terpecah atau bahkan condong ke barat, visi itu tidak hanya melemah. Visi itu mulai terurai seperti sweater murah setelah dicuci kasar. Dan persepsi itu penting. Kekuatan bukan hanya soal tank atau uang, ini soal kredibilitas. Dan setelah runtuhnya Suriah dan baru-baru ini Venezuela, kredibilitas itu semakin terpuruk. Setiap kali Moskow mundur, mengabaikan visi dan mengecewakan sekutunya, citranya pun berubah. Setiap kali Moskow menghindari risiko, keandalannya dipertanyakan. Dan dengan setiap sekutu yang goyah, Rusia terlihat semakin terisolasi. Jadi, mengapa tidak bertindak berani di Iran? Alasannya jelas. Pertama, realitas militer. Perang di Ukraina menguras sumber daya yang sangat besar. Pasukan, artileri, rudal, drone, dan pendanaan. Membuka front kedua akan melemahkan front utama. Kedua, tekanan ekonomi. Sanksi menekan ekonomi Rusia dan mengurangi fleksibilitas. Intervensi asing mahal dan jika terus berlanjut akan cepat menguras cadangan. Dan ketiga adalah risiko eskalasi. Konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat atau Israel terkait Iran membawa bahaya yang mungkin tidak ingin dihadapi Moskow. Hasilnya adalah pola yang mudah dibaca oleh sekutu-sekutunya. Rusia masih punya kekuatan, masih punya senjata, masih memengaruhi peristiwa. Namun, ruang kesalahan yang dimiliki semakin tipis dari sebelumnya. Destabilisasi Iran tidak mengalahkan Rusia dalam semalam. Yang terjadi adalah mempersempit ruang gerak Moskow. Saat ruang makin sempit, sekutu melihat mitra yang vokal tapi ragu saat biaya naik. Persepsi ini merusak. Hal ini membuat Rusia tampak tidak dapat diandalkan, kurang mampu melindungi teman, dan semakin terisolasi saat sekutunya menjauh. Isolasi dan keraguan dalam konflik berkepanjangan sama berbahayanya dengan kekalahan karena merusak kredibilitas, melemahkan aliansi, dan menyulitkan setiap langkah. Itulah kerugian yang lebih dalam dari runtuhnya Iran bagi Moskow. Mereka tidak hanya kehilangan seorang mitra, tetapi juga kehilangan kepercayaan dari pihak lain yang memperhatikan dengan saksama. Setiap sekutu yang pergi membuat klaim Rusia sebagai penyeimbang Barat makin lemah. Tapi, itu bukan satu-satunya hal yang bisa hilang dari Rusia saat sekutunya runtuh. Minyak tetap menjadi inti konflik ini. Dan saat Iran runtuh akibat serangan Asalas dan Israel, dampaknya langsung memengaruhi masa depan Rusia. Serangan-serangan itu mengubah konflik regional terkendali menjadi guncangan energi global. Pasar minyak langsung bereaksi. Sebagai balasan serangan itu, Iran mengancam akan mengganggu pengiriman di Selat Khartoum, jalur 1/5 perdagangan minyak dunia. Hal itu saja sudah mendorong harga minyak mentah Brent naik tajam, melampaui dolar per barel, menandai lonjakan satu hari terbesar sejak invasi Ukraina tahun 2022. Para pedagang tidak menunggu eskalasi. Mereka sudah memperhitungkannya, seperti membeli popcorn ekstra kalau filmnya jadi menegangkan. Bahkan kemungkinannya saja sudah membuat premi asuransi naik dan jalur pengiriman terasa rapuh. Bagi Moskow, lonjakan seperti itu membawa kelegaan jangka pendek. Harga yang lebih tinggi berarti pendapatan per barel lebih banyak, terlepas dari sanksi atau tidak. Namun gambaran jangka panjangnya sudah mulai berubah. Ekspor Iran turun jadi sekitar 1,39 juta barel per hari pada Januari akibat sanksi. Dan kerusakan infrastruktur bisa menurunkannya lagi. Dalam jangka pendek, hal ini memperketat pasokan global dan menjaga harga tinggi, menguntungkan Rusia. Namun, krisis terus berkembang. Jika pemerintahan pasca serangan stabil dan terhubung lagi ke pasar global, barel-barel yang hilang akan kembali. Saat itu terjadi,
minyak itu akan terutama menuju Asia. Disitulah tekanan muncul bagi Moskwa. Sejak Eropa memangkas impornya lebih dari 80% setelah tahun 2022 Rusia sangat bergantung pada Tiongkok dan India. Pada Januari 2026, Rusia mengirimkan rekor 1,86 juta barel per hari ke Tiongkok, sempat melampaui Arab Saudi sebagai pemasok utama Beijing. Pada saat bersamaan, pasokan ke India turun ke 1,12 juta barel per hari, terendah dalam 3 tahun. Masuknya minyak mentah Iran secara agresif memberi penyuling Asia posisi tawar, pasokan lebih banyak berarti negosiasi lebih ketat, diskon lebih besar, dan margin Rusia menipis. Kita melihat 2 fase guncangan. Harga naik tajam dalam jangka pendek, dan Rusia mendapat untung dari kenaikan itu. Dalam jangka menengah hingga panjang, Iran yang stabil dapat membanjiri pasar andalan Moskow. Konflik yang menaikkan pendapatan hari ini bisa melemahkan daya tawar Rusia di masa depan, seperti menang pertempuran tapi kalah perang. Inilah risiko strategisnya. Minyak tetap menjadi sumber utama mata uang asing Rusia dengan sekitar 238 juta metrik ton diekspor pada tahun 2025 hampir tidak berubah dari tahun sebelumnya meskipun ada sanksi. Stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada tingkat harga, tapi juga pada pangsa pasar yang aman di Asia. Jika Iran mengubah aliran, Rusia mungkin mendapat lebih banyak pendapatan per barel sementara, tapi harus lebih berjuang mempertahankan pelanggan. Peristiwa di Iran tidak hanya mengguncang Timur Tengah, tapi juga mulai mengubah keseimbangan energi global. Moskwa mungkin segera sadar harga tinggi hanyalah sebagian cerita. Penting dicatat, kekuatan militer Rusia kini melemah signifikan dan para serigala mulai datang untuk berpesta. Apa maksud saya? Rusia sangat bergantung pada jaringan milisi luas yang dibangun Iran di Suriah, Irak, dan Lebanon. Iran selama bertahun-tahun mendanai, mempersenjatai, dan mengordinasi kelompok-kelompok ini, membentuk jaringan pengaruh di luar struktur negara formal. Hizbullah sangat menonjol, namun puluhan milisi kecil juga berperan penting di balik layar. Bagi Rusia, jaringan ini memberi jangkauan tak langsung tanpa perlu mengerahkan banyak pasukan sendiri. Pengaruh ini berbiaya murah. Sekarang, saat Iran tidak stabil, pendanaan menipis, dan kepemimpinan serta loyalitas terpecah, Moskow sulit menggantikan atau membiayai sistem itu dalam skala sama. Disinilah situasi Moskow makin rumit. Jaringan milisi Iran yang terpecah menggeser keseimbangan kekuatan di Suriah. Pangkalan Rusia di Himaimim dan Tartus mungkin masih berdiri, tetapi tanpa proksi Iran yang menjaga wilayah di sekitarnya, pos-pos tersebut tampak lebih terbuka. Hal ini membuka peluang bagi pemain lain dan Turki kemungkinan besar akan bergerak lebih dulu. Ankara telah lama menganggap Suriah Utara sebagai bagian dari perimeter keamanannya. Turki sudah menjalankan operasi militer di sana melawan kelompok Kurdi dan telah menunjukkan bahwa mereka akan bertindak secara sepihak ketika melihat ada peluang. Jika Iran runtuh dan milisi yang menahan pengaruh Turki melemah, Rusia harus menghadapi kekuatan Turki yang lebih besar di Suriah. Artinya, tekanan pada jalur pasokan Moskow meningkat, persaingan mempengaruhi faksi lokal bertambah, dan kebebasan bergerak berkurang. Hal serupa terjadi di Irak dan Lebanon. Proksi-proksi Iran di sana tidak pernah hanya menjadi alat Teheran. Mereka juga memberikan pengaruh tidak langsung kepada Rusia. Semua kelompok itu kehilangan pendanaan dan kohesi. Turki dan negara-negara Teluk mendapatkan ruang untuk memperluas pengaruh mereka sendiri. Rusia yang sibuk di Ukraina dan tak bisa membiayai penggantinya, kini terdesak keluar dari wilayah yang dulu mereka kuasai secara tidak langsung. Inilah bahayanya. Runtuhnya Iran tidak hanya menghilangkan pengaruh murah Moskow. Situasi ini membuat Turki ikut campur, mengubah peta pengaruh, dan menguji seberapa banyak yang bisa dipertahankan Rusia tanpa dukungan Teheran. Pada saat yang sama, Rusia menghadapi kendala berat, yaitu Ukraina. Perang di sana menyerap pasukan, peralatan, pendanaan, dan fokus politik setiap harinya. Hampir tidak ada kapasitas cadangan untuk memperkuat Suriah atau sepenuhnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Iran. Jika Moskow mencoba mengisi kekosongan itu, mereka berisiko makin melemahkan diri. Jika mereka mundur, mitra maupun rival akan melihatnya sebagai kelemahan. Kedua pilihan ada konsekuensinya. Runtuhnya Iran membuat Rusia kehilangan penopang untuk unjuk kekuatan di Timur Tengah tanpa menanggung beban penuh.
Pangkalan-pangkalan masih ada, tapi lebih sulit diamankan. Milisi-milisi masih ada, tapi mereka kurang solid. Dan dengan Ukraina yang menguras sumber daya, Moskow memiliki ruang gerak yang terbatas untuk beradaptasi. Moskow masih hadir di kawasan, namun tanpa dukungan Iran, kehadirannya jadi lebih sempit, rapuh, dan kurang berkelanjutan dibanding sebelumnya. Tangan Rusia benar-benar terikat ketika harus mengisi kekosongan kekuasaan Iran. Perang di Ukraina menyedot setiap rubel, tentara, dan rudal yang tersisa. Moskow tak mampu membuka front baru atau mendanai proksi seperti dulu dilakukan Teheran tanpa membuat dirinya kewalahan hingga hancur. Ini bukan kemitraan berbasis loyalitas, melainkan hubungan transaksional menurut para analis. Rusia mendapat drone, trik teknis untuk menghindari sanksi, dan jalur strategis, tapi saat Teheran terancam, Kremlin tetap di pinggir. Kekosongan ini memberi peluang bagi pihak lain. Tiongkok mulai bergerak sebagai faktor tak terduga, mengecam serangan, dan menyebut provokasi perubahan rezim tidak dapat diterima. Namun mereka memainkan permainan yang lebih panjang dan lebih cerdas. Iran telah mengirim lebih dari 80% minyaknya ke Tiongkok pada 2025 dan perpecahan di Teheran hanya akan menambah ketergantungan itu. Minyak murah, kesepakatan infrastruktur, dan mediasi diam-diam membuat Beijing bisa memperluas pengaruh tanpa mengerahkan tentara. Saat Rusia marah dari jauh dan kehilangan pengaruh, Tiongkok diam-diam menguasai ruang yang dibangun Moskow. Kontrasnya sangat tajam. Sikap pasif Rusia memperlihatkan kelemahan pada sekutu-sekutunya yang dulu mengandalkannya. Sedangkan Tiongkok semakin memperkuat posisinya di Iran setelah Khamenei. Harga minyak naik mendorong anggaran Putin dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, dunia multipolar yang dijual Putin tampak jauh dari visi bersama dan lebih seperti permainan Tiongkok, sementara Rusia tersingkir ke pinggir. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah Rusia akan runtuh besok setelah rezim bersahabat Iran jatuh, melainkan bisakah Rusia mempertahankan perang jangka panjang ketika jalur hidup operasional dan strategisnya mulai rapuh. Setiap rantai pasokan, sekutu, dan koridor kini semakin vital. Taruhan bagi Moskow belum pernah sejelas ini. Inilah titik baliknya. Runtuhnya Iran tak mengakhiri perang, tapi mengubah bentuknya. Margin kesalahan Rusia makin kecil, setiap salah langkah kini berdampak lebih besar. Aspek militer, ekonomi, dan geopolitik saling bertemu. Jaringan mengencang, tekanan terus menumpuk. Perang panjang dan melelahkan akan terjadi dalam kondisi yang lebih terbatas dari sebelumnya. Timur Tengah memperhatikan. Setiap rezim di Teheran, Damaskus, Ankara, Riyadh, dan Yerusalem sedang menghitung ulang. Respons terukur Moskow di saat krisis tidak lagi menjadi pengamatan abstrak. Ini adalah demonstrasi langsung. Cara Rusia merespons atau tidak mengirimkan sinyal yang memengaruhi keputusan di kawasan.